Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Kita kembali lagi ke video selanjutnya ya. Video kali ini setelah 6 hari Ana nggak bikin video, insyaallah. Untuk video kali ini Ana mau sedikit sharing atau enggak tentang membahas tentang seleksi petugas ibadah haji di pendaftaran petugas ibadah haji. Ya, jadi petugas ibadah haji atau enggak pendaftaran petugas haji sudah dibuka di tanggal 7 November. Ya, kemarin sekarang udah tanggal 11 November ya. Alhamdulillah kemarin dari Kemenag Pusat, info dari IG juga, Instagram di Kemenag RI juga sudah di-share juga untuk seleksi petugas ibadah haji. Untuk yang pertama ya, Ana sedikit membahas tentang tahapan-tahapannya ya, atau enggak jadwalnya dulu ya, jadwalnya dulu untuk seleksi petugas ibadah haji ya, PPIH ya, tingkat daerah, kabupaten, kota atau provinsi ya. Ini untuk petugas ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, insyaallah ya. Nanti di bulan Juni ya, insyaallah. Yang pertama waktu pelaksananya ya, ini untuk seleksi petugasnya dulu ya, jadwalnya ya. Pengumuman seleksi petugas ibadah haji ya, itu 4 November. Ada pengumumannya itu memang dari 4 November dari Kementerian Agama atau enggak dari memang dari dari Menteri Agamanya langsung ya untuk seleksinya. Nah, untuk pendaftaran peserta ya, itu dibuka tanggal 7 November sampai 15 November 2024. Ya, jadi untuk pendaftaran pesertanya dibuka 7 November sampai 15 November 2024. Terus batas akhir submitnya, maksudnya untuk persyaratannya ya, submitnya ya, itu 15 November 2024 jam 23.59 ya, WIB ya, maksudnya jam akhir malam ya biasanya. Terus untuk seleksi tahap 1 CAT-nya itu tanggal 21 November 2024. Jadi setelah terakhir submit ya, jadi satu pekan selanjutnya itu tanggal 21 Novembernya itu ada pelaksanaan seleksi tahap 1 CAT ya, jam 9 ya, insyaallah. Terus untuk pengumuman hasil seleksi tahap satunya itu besoknya tanggal 22 November 2024 ya, jam 4 sore insyaallah. Nah, selanjutnya untuk seleksi di tingkat provinsi tahap kedua, tadi kan dari awal itu CAT pertama di tingkat kabupaten atau kota, CAT pertama. Yang kedua untuk seleksi tingkat provinsi ya, tingkat provinsinya atau tahap keduanya, seleksi tahap 2 CAT-nya atau CAT dan wawancara itu tanggal 5 Desember ya, 5 Desember 2024 ya, jam 9 pagi. Terus terakhir untuk pengumuman hasil seleksi tahap 2-nya itu tanggal 6 Desember. Jadi besoknya ada pengumuman hasil ya tahap 2-nya. Jadi dari tanggal 4 November terakhir tanggal 6 Desember 2024 ya, sekitar 1 bulan ya pelaksanaan untuk proses pendaftaran petugas ibadah haji 2025 insyaallah. Nah, jadi di sini ada 2 formasi ya untuk slide yang keduanya. Ada 2 formasi untuk petugas ibadah haji ya. Pertama, formasi layanannya ya. Pertama untuk PPIH Kloter. PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Nah, PPIH Kloter juga itu dibagi 2 ya. Satu ketua Kloter ya, yang kedua pembimbing ibadah Kloter. Jadi PPIH Kloter ada 2 ya, itu ketua Kloter dan pembimbing ibadah Kloter. Nah, terus yang PPIH Arab Saudinya itu ada 5.
PPIH Arab Saudi itu ada 5. Ya, yang pertama layanan akomodasi, ya. Terus layanan konsumsi, terus layanan transportasi, terus selanjutnya layanan bimbingan ibadah, dan selanjutnya layanan siskohat. Ya, jadi anak ulang, ada 2 formasi layanan, ada PPIH Kloter dan ada PPIH Arab Saudi. Ya, jadi ada dari Kloter juga ada dibagi 2, yaitu ketua Kloter dan pembimbing ibadah Kloter. Dan PPIH Arab Saudi yang tadi Ana bilang ada 5 ya, ada layanan konsumsi, layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan bimbingan ibadah, dan layanan siskohat. Nah, untuk slide ketiganya, nah persyaratan umum apa nih yang harus dipenuhi oleh para pendaftar ya, untuk persyaratan para pendaftar untuk petugas ibadah haji. Nah, syarat umumnya warga negara Indonesia, udah pasti ya, warga negara Indonesia, nggak boleh lah warga negara Malaysia atau enggak warga negara Singapura. Ya, syarat umum dulu pertama warga negara Indonesia ya, syarat umumnya. Yang kedua beragama Islam. Nah, wajib beragama Islam. Kenapa? Ya iyalah, masa iya ibadah haji di petugasnya dari agama lain ya, maksudnya mohon maaf dari agama Kristen maksudnya kan, seperti itu. Jadi lebih tepatnya untuk pelayanan ibadah haji semuanya beragama Islam atau enggak petugasnya beragama Islam disyaratkan, syarat umumnya. Yang ketiga sehat jasmani dan rohani, dan ini udah pasti juga ya, untuk para petugas haji disyaratkan untuk sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani ya, badannya kita sehat ya, tidak sakit. Terus rohaninya maksudnya spiritual, maksudnya maksudnya rohaninya ya, rohani badan hatinya itu kan juga alhamdulillah ya, maksudnya harus sehat gitu ya, seperti itu. Terus yang keempat, tidak dalam keadaan hamil. Nah, ini khusus untuk akhwat atau enggak perempuan, petugas perempuan itu disyaratkan tidak dalam keadaan hamil. Nah, seperti itu. Terus yang kelima selanjutnya berkomitmen dalam pelayanan jamaah ya. Jadi di awal akad nanti berkomitmen untuk pelayanan jamaah ya, bukan untuk mementingkan jamaah yang satu atau enggak jamaah lain. Jadi insyaallah untuk nanti kan dibagi-bagi ya, untuk untuk petugasnya nanti di kloter mana nanti. Jadi dikhususkan atau enggak disarankan untuk berkomitmen dalam pelayanan jamaah ya. Terus yang terakhir syarat umumnya mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan PPIH berbasis Android dan atau iOS. Ya, jadi kan nanti di sana maupun PPIH Kloter, PPIH Arab Saudi disarankan untuk bisa ya mengoperasikan aplikasi. Nanti kan biasanya di setelah jadi petugas itu nanti ada untuk bimbingannya ya, untuk aplikasi insyaallah. Terus ASN dan ASN aparatur sipil negara dan atau pegawai pada Kementerian Agama, ASN kementerian atau lembaga, TNI dan Polri ya. Nah, ini untuk ASN, terus juga untuk pegawai Kementerian Agama gitu ya. Selanjutnya ya, unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam dan atau tenaga profesional ya. Lembaga instansi lembaga itu bisa mengikuti untuk kayak semacam contohnya kampus ya, yayasan atau enggak pesantren bisa mengajukan atau enggak ustadznya gitu kan, untuk merekomendasikan ustadznya untuk jadi petugas ibadah haji. Nanti kan ada seleksinya seperti itu ya. Nah, yang terakhir memiliki integritas ya, kredibilitas dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana. Nah, ini syaratnya ya, syarat umumnya ya, kayak semacam warga negara Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan, wanita ya, seperti itu. Berkomitmen dalam pelayanan jemaah ya, terus mampu mengoperasikan ya aplikasi pelaporan PPIH.
Seperti itu. Ini persyaratan umum, syarat umum ya. Selanjutnya untuk slide yang keempat. Nah, yang tadi kan Ana bilang bahwa layanan untuk formasinya ada dua layanan ya, ada formasi kloter, PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi. Nah, yang pertama dulu PPIH kloter ya. PPIH kloter tadi dibagi dua ya, ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Ya, ini syarat khusus nih, syarat khusus bagi yang mau mendaftar PPIH kloter bagian ketua kloter dulu ya. PPIH kloter ketua kloter dulu ya, syarat khususnya nih ya. Jadi kan ada dua layanan, Ana ulang ya, ada dua layanan formasi, PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi. Nah, PPIH kloter dibagi dua juga, PPIH ketua kloter dan kebimbingan ibadah haji ya, pembimbing ibadah haji. Nah, ini syarat khususnya untuk ketua kloter ya. Pertama ya, wajib ASN Kementerian Agama ya, wajib ASN Kementerian Agama. Jadi selain ASN itu nggak bisa ya, nggak bisa ya, aparatur sipil negara ya, dulu PNS sekarang disebutnya ASN. Terus berusia paling rendah 30 tahun, paling rendah 30 tahun. Paling rendah nih, jadi umur 25, umur 28 tuh belum bisa ya, dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar. Jadi antara umurnya antara 30 sampai 58 tahun untuk ketua kloter ya. Memahami fikih manasik dan alur perjalanan haji ya, memahami fikih manasik dan alur perjalanan ibadah haji. Jadi nanti harus tahu, wajib harus tahu ketua kloter itu ya, entah itu persyarat semua tentang fikih ibadah haji wajib dihafalkan ya, harus tahu ya. Terus memiliki kemampuan pemimpin, leadership ya, koordinasi dan komunikasi. Nah, nggak lembek ya, maksudnya nggak ini, jadi harus punya leadership, kepemimpinan ya, harus sudah bisa harus punya sifat kepemimpinan, kemampuan kepemimpinan ya. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang agama ya, diutamakan minimal sarjana S1 ya di bidang agama Islam ya, pendidikan agama Islam syariat, maksudnya pendidikan pendidikan agama Islam, pokoknya berbeda dengan agama Islam ya, SAG biasanya, SPDI seperti itu ya. Diutamakan sudah berhaji. Nah, diutamakan sudah menunaikan ibadah haji. Nah, diutamakan ya, insyaallah semoga Allah mudahkan ya bagi untuk yang mendaftar ketua kloter, diutamakan ya. Selanjutnya diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena bahasa Arab kan yang dipakai di Mekah dan Madinah ya, di sana. Jadi terus bahasa Inggris juga ya, bahasa internasional seperti itu ya. Jadi dua bahasa itu selain bahasa Indonesia harus diutamakan mampu bisa berbahasa Arab dan atau bahasa Inggris. Nah, ini ya syarat khusus untuk yang mau mendaftar petugas ibadah haji untuk ketua kloter. Nah, terus juga syarat khusus PPIH kloter bagi yang kedua, pembimbing ibadah kloter, pembimbing ibadah kloter. Nih ada syarat khususnya juga. Pertama, ASN Kementerian Agama, unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakat, misal ormas ya, seperti itu, ormas Islam, lembaga pendidikan semacam kampus, yayasan, pesantren seperti itu ya, dan atau tenaga profesional ya, seperti itu. Nah, umur paling rendahnya, berusia paling rendah 35 tahun ya, paling rendah, dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar ya, seperti itu. Bedanya kan kalau yang tadi ketua kloter 30 sampai 58, tapi kalau pembimbing ibadah kloter itu 35 sampai 60 ya, lebih tua, tinggi ya, maksudnya lebih tua lah gitu, 5 tahun gitu. Bukan diutamakan, telah menunaikan ibadah haji. Nah, wajib sudah menunaikan ibadah haji ya, wajib tuh ya, nggak bisa kalau yang belum bisa berhaji ya, nanti kan tanya. Terus yang syarat khusus yang keempat, memiliki sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, memiliki sertifikat ibadah haji memiliki sertifikat pembimbing manasik haji
Ya, selain udah berhaji punya sertifikat juga ya, seperti itu. Terus memahami fikih manasik alur perjalanan haji. Ya, fikihnya juga harus dikuasai. Terus yang selanjutnya berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jamaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan. Nanti surat pernyataannya biasa di-download di pada saat pendaftarannya ada ya, di linknya itu biasanya ada di Kemenag. Berpendidikan paling rendah sarjana. Ya, jadi SMA, SMP atau enggak D3 itu enggak bisa. Ya, syarat khususnya harus sarjana. Seperti itu. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau bahasa Inggris. Ya, selain bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, ini syarat khusus untuk pembimbing ibadah kloter. Seperti itu ya. Jadi ada syarat umum yang tadi anak bacakan. Terus juga untuk syarat khusus ya. Jadi selanjutnya ya, untuk yang slide selanjutnya ini untuk PPIH Arab Saudi ya, PPIH Arab Saudi ya, dibagi dua juga ya, dibagi dua ya, untuk PPIH Arab Saudi. Nah, bagi dua. Pertama, pelaksana pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi. Ya, syarat khususnya apa nih? Ya, syarat khususnya itu pertama ASN Kementerian Agama atau masyarakat dari organisasi kemasyarakatan ormas Islam, lembaga pendidikan Islam dan atau tenaga profesional. Ya, jadi ASN bisa, dari ormas juga bisa, dari dari lembaga pendidikan juga bisa. Ya, jadi siapa yang mau daftar silahkan. Semoga Allah mudahkan. Terus minimal umurnya 25, usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar. Ya. Jadi, ini masih muda ya, masih insyaallah yang baru lulus sarjana biasanya 25 tahun udah matang lah ya umurnya ya. Seperti itu. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau bahasa Inggris. Nah, ini 3 syarat nih ya. Antum nggak punya, bukan PNS atau nggak mungkin dari lembaga pendidikan atau nggak dari instansi lah ya, minta rekomendasi dari ketua atau nggak dari Pak Hajinya, bisa Pak saya mau mendaftarkan petugas ibadah haji. Terus mampu berbahasa Arab atau bahasa Inggris, insyaallah ya, saya semoga Allah mudahkan, diberi sedikit kemudahan. Terus usia paling muda itu 25 tahun sampai 27 tahun ya, antara 30. Nah, ini insyaallah ya. Terus PPIH Arab Saudi juga dibagi dua. Yang tadi kan pelayanan pelaksana akomodasi, konsumsi dan transportasi. Yang keduanya itu pelaksana bimbingan ibadah. Pelaksana bimbingan ibadah. Nah, nanti di sana ya, di Arab Saudinya ya. Pertama, syarat khususnya ASN Kementerian Agama, unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan atau ormas Islam, lembaga pendidikan Islam dan atau tenaga profesional. Sama ya syarat khususnya juga. Nah, ini usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar. Nah, kalau tadi kan untuk yang akomodasi dan transportasi, konsumsi itu kan 25 sampai 57, dan ini sekarang 35 sampai 60 tahun. Ya, seperti itu. Telah menunaikan ibadah haji. Nah, telah menunaikan ibadah haji. Bukan disarankan dan memang wajib, khususnya sudah melaksanakan ibadah haji. Memahami bimbingan ibadah manasik haji. Nah, fikihnya juga ya harus dikuasai. Terus memiliki sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama RI, yang memiliki sertifikat ya pembimbing manasik haji. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Masya Allah ini ya, untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris benar-benar disarankan ya. Makanya syarat umum dan syarat khusus untuk bisa berbahasa Arab untuk petugas ibadah haji disarankan ya, harus bisa bahasa Arab insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, PPIH Arab Saudi juga untuk pelaksana siskohat. Nah, siskohat itu ya sistemnya ya. Pertama, syarat khususnya wajib ASN Kementerian Agama yang bertugas sebagai operator siskohat pada Kementerian Agama Pusat ya, kantor wilayah, kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, masa paling sedikit 3 tahun dan dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan.
Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa untuk ormas, untuk untuk lembaga instansi nggak bisa. Ini wajib ASN ya, yang di Kementerian Agama pusat, Kanwil, kantor wilayah dan kota atau kabupaten. Ya, dan dibuktikan dengan punya sertifikat ya, dengan surat keterangan dari atasan. Usia paling rendah 25 tahun sampai 57 tahun ya, mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat. Ya, biasanya petugas Kemenag ya. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan atau bahasa Inggris. Nah, ini wajib juga. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag RI. Nah, ini untuk syarat khusus bagi PPIH Arab Saudi Siskohat ya, pelaksana Siskohat ya. Nah, ini yang paling penting nih sebelum kita mendaftar. Setelah kita mengetahui mengetahui formasinya, yaitu memang ada dua tadi untuk kloter dan PPIH Arab Saudi. Terus syarat umumnya kita udah, syarat khusus juga kita sudah. Nah, setelah kita menentukan syarat khususnya, nah ini administrasi apa yang harus kita kumpulkan, yang kita penuhi, yang kita yang kita kumpulkan lah ya, insya Allah. Syarat administrasi. Nah, syarat administrasi untuk PPIH kloter. Nah, tadi Ana bilang bahwa PPIH kloter dibagi dua. Apa tuh? Ayo. Pertama, ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter. Ya, seperti itu. Nah, PPIH kloter untuk ketua kloter dulu nih administrasinya. Surat usulan atau rekomendasi dari pimpinan instansi lembaga. Ya, rekomendasi dari pimpinan lembaga itu harus minta ya, dicap tanda tangan ketua pimpinan, cap lembaga, rekomendasi dari ketua yayasan itu ya, minta izin kalau anak contohnya mau mendaftarkan petugas haji ya untuk ketua kloter. Terus syarat administrasi juga KTP yang sah dan masih berlaku. Nah, ini KTP wajib. Ijazah terakhir, SK pegawai terakhir bagi ASN. Surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Ya, surat sehat. Selanjutnya surat pernyataan kemampuan TIK, ya, surat keterangan catatan kepolisian dari SKCK. Selanjutnya surat izin suami bagi perempuan yang telah menikah. Nah, ini izin dari suami bagi perempuan yang telah menikah. Wajib izin sama suami, wajib ya. Surat pernyataan telah berhaji diutamakan. Ya, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang dilegalisir diutamakan. Sertifikat atau piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan haji ya, diutamakan. Nah, ini untuk ketua kloter administrasinya. Selanjutnya untuk syarat administrasi pembimbing ibadah kloter. Sama, surat usulan rekomendasi dari pimpinan instansi lembaga ormas. Ya, KTP yang sah masih berlaku sama ya, ijazah terakhir sama, sertifikat pembimbing manasik yang dikeluarkan Kementerian Agama. Nah, ini bedanya. Memiliki sertifikat pembimbing manasik yang dikeluarkan Kementerian Agama. Surat pernyataan telah berhaji ya, surat pernyataan telah berhaji, surat pernyataan kemampuan TIK, surat pernyataan bersedia memberikan bimbingan ibadah, SK pegawai terakhir bagi ASN. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK, ya, surat izin suami bagi perempuan yang telah menikah, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang dilegalisir diutamakan. Sertifikat piagam 2 tahun terakhir yang terkait dengan haji diutamakan. Nah, ini sama aja ya, ketua kloter dan pembimbing kloter. Cuma yang membedakan di sini untuk yang pembimbing kloter ya, pembimbing ibadah kloter itu memiliki sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan Kementerian Agama. Seperti itu ya. Slide selanjutnya. Untuk syarat administrasi PPIH Arab Saudi. Nah, Arab Saudi ya. 7-8 dulu. Ya, belajar sharing. Untuk syarat khusus PPIH Arab Saudi. Nah, ini dibagi 3 ya. Tadi yang bilang bagi 3 Afwan, jadi dibagi 3. Pelaksana pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi. Nah, syarat mudah ya.
Nah, tadi nah ini administrasinya ya sama. Lihat dulu. Ya, untuk waduh, tadi langsung ke 9 aja ya. Untuk siskohat ya. Siskohat, pelaksanaan siskohat, syarat administrasinya surat usulan atau rekomendasi dari pimpinan instansi atau lembaga, KTP yang sah dan masih berlaku, ijazah terakhir, surat keterangan sehat dari puskesmas atau enggak dari pemerintah, rumah sakit pemerintah, surat pernyataan kemampuan TIK, surat keterangan masih aktif sebagai operator siskohat minimal 3 tahun dari atasan, SK pegawai terakhir bagi ASN, SK penempatan terakhir bagi ASN, surat keterangan catatan kepolisian, surat izin suami bagi perempuan yang telah menikah, ya, surat pernyataan telah berhaji diutamakan, sertifikat atau piagam pelatihan siskohat yang dikeluarkan oleh Ditjen PHU Kemenag RI diutamakan, ya, sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan Arab yang dilegalisir, sertifikat atau piagam 2 tahun terakhir yang berkait dengan haji diutamakan. Nah ini ya, tadi Ana bilang bahwa persyaratan umum, persyaratan khusus dan administrasi apa aja yang harus dipenuhi. Ya, jadi masih ada waktu sekitar 4 hari lagi untuk teman-teman yang mau mendaftarkan sebagai petugas ibadah haji tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Semoga Allah mudahkan. Nah, ini untuk linknya ya, link pendaftarannya bisa di websitenya ya, https://haji-kemenag.co.id/petugas. Ya, seleksi petugas penyelenggara ibadah haji dilaksanakan secara terbuka, ya, fair dan kompetitif. Jadi enggak harus adil ya, maksudnya semua kalangan semuanya harus ikut serta kalau misalnya pengen ikut. Ya, secara terbuka, enggak tertutup. Ya, seperti itu. Pendaftaran dan pelaksanaan seleksi petugas penyelenggaraan ibadah haji, petugas penyelenggaraan ibadah haji gratis dan tidak dikenakan biaya. Nah ini, ya, tidak dikenakan biaya, ya, tidak dikenakan biaya seperti itu ya, insyaallah. Jadi gratis, siapa aja yang. Jadi pilih nih mana yang sesuai dengan kriteria antum semua yang Bapak Ibu sekalian. Terus yang terakhir, untuk mendaftarkan informasi lainnya seputar pelaksanaan seleksi PPIH tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah dapat menghubungi kantor Kementerian Agama terdekat. Ya, ini kantor kota Kementerian Kota, ya, Kemenag Kota atau enggak Kanwil wilayah provinsi bisa tanyakan. Ya, jadi yang sesuai dengan kriteria yang antum pilih seperti itu ya. Jadi masih ada waktu 4 hari lagi untuk PPIH ya, penyelenggara petugas ibadah haji ya tahun 2025. Ya, semoga Allah mudahkan ya. Niat kita untuk niat kita untuk membimbing atau enggak para jamaah haji ya, para tamu-tamu Allah di Indonesia maupun di Arab Saudi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mendaftar ya, mendaftarnya. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya yang dalam pendaftaran ini. Silahkan, masih ada waktu 4 hari. Nanti dibuka linknya ya di kemendag.co.id/petugas. Nah, di situ ada persyaratan umumnya, persyaratan khususnya. Nah, nanti administrasi apa yang harus dipenuhi seperti itu. Ya, mungkin ini aja yang bisa Ana sharing. Semoga ini bermanfaat. Ya, semoga ini bermanfaat. Tunggu vlog selanjutnya ya. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.